Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali dalam acara kita sharing session. Adapun acara ini bukan berarti untuk saling menggurui, akan tetapi acara ini kita laksanakan, kita selenggarakan hanya untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan khususnya acara ini bisa digunakan sebagai alternatif bagi siswa-siswa kami SD SMP 1 Atap Negeri 2 Kumai untuk mengisi buku kegiatan Ramadan, untuk merangkumnya, untuk mencatatnya, dan dituliskan diisi di dalam buku kegiatan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah memperjuangkan agama Islam hingga yaumil akhir. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu mungkin kita tidak share, ya, kita tidak upload video sharing session kita. Alhamdulillah untuk hari ini kita share kembali dan kita berbagi kembali, kita saling mengingatkan kembali di dalam hal kebaikan. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema kita atau judul kita pada kesempatan hari ini adalah konsekuensi iman terhadap Al-Quran, yang mana kebenaran dari Al-Quran ini kemarin sudah kita buktikan bersama-sama bahwasanya Al-Quran benar-benar merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita membuktikan Al-Quran itu merupakan mukjizat, merupakan kalamullah, merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa sih konsekuensi yang harus kita lakukan terhadap keimanan kita? Jadi, yang pertama, konsekuensi keimanan kita terhadap Al-Quran, karena kita sudah buktikan kebenarannya, karena kita sudah buktikan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, adalah wahyu Allah, maka kita wajib untuk mengimaninya. Sudah kita buktikan, kemudian kita wajib untuk mengimaninya, mengimani seluruh isi di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga wajib untuk beriman dan taat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang membawakan, yang menyampaikan, yang membawakan kitab suci Al-Quran. Nah, karena kita beriman kepada Al-Quran, mengimani seluruh isi Al-Quran, mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang membawa wahyu, yang menyampaikan Al-Quran kepada kita, maka konsekuensi yang berikutnya adalah kita juga wajib untuk tunduk, wajib untuk patuh terhadap seluruh syariat atau aturan di dalam agama Islam yang disampaikan di dalam Al-Quran, juga yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika kita sudah membuktikan Al-Quran dengan konsekuensi keimanan yang seperti itu? Apakah semuanya siap? Apakah kita siap untuk beriman kepada Al-Quran, mengimani seluruh isi Al-Quran, mengimani baginda Rasulullah SAW, juga tunduk dan patuh terhadap syariat Islam? Apakah semua siap? Insya Allah, ya, kita harus siap dan mempersiapkan diri kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tadi berbicara masalah iman kepada Al-Quran, juga iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa sih itu makna dari iman? Iman itu sebenarnya apa? Nah, iman itu kalau kita artikan, iman adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta, berdasarkan dengan dalil.
at-tasdiq al-jazim, ya, mutabik li al-waqi an-dalil. Nah, jadi iman adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta berdasarkan dalil. Nah, jadi lawan dari kata iman, lawan dari kata percaya, lawan dari kata iman itu adalah kufur. Iman itu percaya, lawannya adalah ingkar. Iman itu lawannya adalah kufur. Jadi selain orang mukmin, selain orang yang beriman adalah orang yang kafir secara pasti, dan tidak ada setengah mukmin maupun setengah kafir. Jadi lawannya dari orang yang tidak beriman itu ya kafir, gitu. Orangnya orang kufur, gitu, orang kafir, begitu. Nah, dan di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah setengah iman kemudian setengah kafir. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita harus beriman terhadap seluruh isi Al-Quran? Nah, iman terhadap Al-Quran itu tidak boleh sebagian-sebagian, tidak boleh sebagian yang kita suka kemudian kita mengimaninya, kemudian kita melaksanakannya, kemudian sebagian yang lainnya kita tinggalkan karena kita merasa tidak suka, karena kita merasa keberatan untuk melaksanakannya. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hal itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 85, artinya, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian di antaramu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang amat berat. Nah, jadi sekali lagi di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya kita itu dilarang untuk mengimani sebagian Al-Quran kemudian mengingkari dari sebagian yang lain. Nah, kalau kita melakukan itu, ya, itu merupakan apa? Itu akan mendapatkan balasan, maksudnya sebuah kenistaan kehidupan dunia, dan juga akan dikembalikan nanti di akhirat dengan siksa yang amat berat. Oleh karena itu, marilah ya ikhwan fillah sekalian, agar kita berkomitmen, ya, sebagai wujud dari konsekuensi keimanan kita berkomitmen untuk menjalankan seluruh isi di dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa keimanan kita kepada Al-Quran. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman sebagian kafir, iman yang sebagian-sebagian itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya itulah yang merupakan orang kafir yang sebenarnya. Nah, jadi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 150 sampai 152 itu menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah, ya, mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Quran surah An-Nisa ayat 150 sampai 152. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas diterangkan. Jadi sudah sangat jelas disampaikan bahwasanya, ya, kita itu dilarang, kita itu tidak diperbolehkan oleh Allah untuk beriman sebagian kemudian kafir terhadap yang sebagian. Bahkan berdasarkan ayat Al-Quran ini, ya, berdasarkan firman Allah ini, orang yang melakukan hal yang sedemikian itu, yang beriman sebagian, kafir sebagian, maka sesungguhnya orang-orang itulah yang merupakan orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan Allah telah menyediakan untuk orang-orang kafir yang sebenar-benarnya itu adalah sebuah siksaan yang sangat menghinakan di akhirat nanti. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
ayat-ayat Al-Quran itu harus diimani semuanya. Ayat di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada banyak, ya, yang disampaikan juga ada banyak. Ada ayat yang mewajibkan hukum jilid bagi pezina, hukum rajam bagi pezina apabila mereka sudah menikah, maka hukumnya adalah hukum rajam. Kemudian apabila mereka belum menikah, maka hukumnya adalah hukum cambuk. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Maidah, hukum potong tangan bagi orang-orang yang mencuri, ya. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Kemudian hukum kisos juga ada, begitu. Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Monggo nanti dicek, ya. Jadi banyak dalam Al-Quran itu menyampaikan tentang hukum-hukum di dalam agama Islam. Kemudian harus diimani sebagaimana ayat yang memerintahkan sholat, ya. Jadi ayat Al-Quran tadi, ya, yang berbunyi dan laki-laki dan perempuan yang berzina itu maka cambuklah. Nah, itu juga harus diimani, begitu. Laki-laki dan perempuan yang mencuri maka potonglah keduanya, itu juga harus diimani sebagaimana kita mengimani perintah sholat di dalam Al-Quran, ya. Perintah sholat, perintah zakat yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 itu kita mengimaninya, maka perintah-perintah yang lain, perintah hukum bagi pezina, perintah hukum bagi pencuri, perintah hukum qisas bagi pembunuh, itu juga wajib kita imani. Kita sekali lagi tidak boleh mengimani yang sebagian, kemudian kita mengingkari yang sebagian. Kalaupun toh seandainya sekarang kita masih belum mampu untuk melaksanakannya karena suatu alasan tertentu, misalnya karena mungkin institusi negara kita belum menerapkan itu, ya bukan berarti kita tidak beriman terhadap ayat itu. Kita tetap mengimani ayat itu, ya, tetap mengimani wahyu Allah, perintah dari Allah, ya, beriman kepada Al-Quran, ya, dan berusaha untuk menerapkannya, begitu. Nah, bukan kemudian kita tidak mengimaninya, atau kita membuat argumentasi bahwasanya hukum itu tidak cocok, tidak, ya. Di dalam hati kita, ya, di dalam keimanan kita, bahwasanya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu semuanya wajib untuk diimani, dan kita senantiasa berusaha sampai saat ini untuk melaksanakan hukum-hukum seluruhnya di dalam Al-Quran, bukan mengingkarinya, begitu. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perintah tentang puasa, ya, sebagaimana saat ini kita menjalankan ibadah puasa itu kan berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi sama, ya, seperti hukum kisos juga begitu, ayatnya juga sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kisos, sama bunyinya juga sama, hai orang-orang yang beriman. Yang kisah juga sama, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, diwajibkan atas kamu untuk kisah, sama bunyi ayatnya itu, ya. Kemudian letak ayatnya juga tidak berjauhan. Kalau ayat untuk kisah itu kan Al-Baqarah ayat 178, sedangkan Quran surah untuk puasa itu Al-Baqarah ayat 183 juga itu tidak berjauhan, hanya beda 5 ayat. Tapi kenapa kok kemudian kita mengimani yang puasa, kemudian kita tidak mengimani yang hukum tentang kisos, gitu. Seharusnya kita tidak demikian, kita mengimani semuanya wajib kita imani, dan semuanya wajib untuk kita terapkan. Nah, terkait metode penerapannya, ya di lain waktu nanti akan kita bahas. Tentunya kita tidak bisa, sekali lagi ini harus menjadi catatan penting, tidak bisa kita melaksanakan hukum-hukum yang seperti tadi, hukum bagi pezina, hukum bagi pencuri, itu dilakukan oleh per individu. Misalnya ada orang yang mencuri, kemudian kita panggil,
kemudian kita adili sendiri, kemudian kita potong tangannya sendiri, itu nggak bisa. Itu malah kita bikin masalah, ya. Malah kita nanti terkena pelanggaran HAM, kena hukum pidana di negeri ini, begitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi yang harus menerapkan itu adalah sebuah institusi negara. Oleh karena itu, ya, sekali lagi, bukan berarti kita tidak mengimani hukum-hukum, ya, hukum-hukum di dalam Al-Quran seperti hukum bagi pezina, hukum bagi pencuri, dan hukum bagi pembunuh. Akan tetapi kita tetap beriman dan mengupayakan bahwasanya hukum itu bisa ditegakkan. Penerapannya tentu bukan per individu, bukan per kelompok, tapi kita mengupayakannya agar ya diterapkan di dalam sebuah institusi, sebuah negara. Kalau negara yang menerapkan, ya tidak ada pelanggaran. Ya, kalau negara yang menerapkan hukum bagi pencuri itu potong tangan, ya sudah, ya, itu sudah menjadi tanggung jawab dan urusan dari sebuah negara. Kalau per individu, per orang, itu tidak bisa. Itu juga sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga begitu, menerapkan hukum-hukum bagi pencuri, hukum-hukum bagi pezina, hukum-hukum bagi pembunuh, itu Rasul terapkan ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, sudah memiliki sebuah daulah Madinah, ketika Rasul sudah memiliki sebuah institusi negara, yakni daulah Madinah. Sebelumnya ya tidak bisa. Begitu. Sebelumnya ketika di Mekah, Rasul belum punya daulah, ya tidak bisa, belum punya negara, itu tidak bisa untuk menerapkan hukum-hukum yang seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak beriman. Kita tetap beriman, ya. Kita tetap beriman terhadap seluruh isi Al-Qur'an. Demikian juga dengan ayat yang mewajibkan jihad. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, ya, menerapkan hukum Allah. Quran surah Al-Maidah ayat 49, dan mentaati ulil amri di antara kalian, itu ayat Quran surah An-Nisa ayat 59. Jadi semuanya ini wajib untuk kita imani, wajib untuk kita terapkan. Ya, wajib kita imani, wajib untuk kita terapkan. Kita tidak boleh mengimani sebagian yang kita suka saja, ya, dan kita mengingkari hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an yang kemudian tidak kita suka. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dulu, ya, itu ada sebuah kisah, ya, dari Abu Bakar, ya, ini sumbernya di riwayat Bukhari. Nah, jadi ada Abu Bakar yang kemudian memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, begitu. Dia beriman, orang tersebut itu beriman, ya, kepada sebagian yang lain, melaksanakan sholat, tapi tidak mau membayar zakat. Kemudian Abu Bakar menyatakan bahwasanya aku akan memerangi orang-orang yang seperti itu. Oke, kita baca sama-sama lengkapnya. Abu Hurairah berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah sesudahnya, serta beberapa orang Arab kembali kafir, ya, Umar berujar kepada Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi manusia? Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga telah mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah menjaga darah dan jiwanya dariku, kecuali karena alasan yang dibenarkan dan hisabnya ada pada Allah. Lantas Abu Bakar berkata, demi Allah, sesungguhnya akan aku perangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat. Nah, sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, kalaulah mereka mencegahku dari membayar unta yang pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah, niscaya aku perangi karena mencegahnya. Niscaya aku perangi karena mencegahnya. Lantas Umar berkata, demi Allah, tiba-tiba tidak ada pendapat lain selain aku melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi. Aku sadar bahwa dia adalah benar. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi Khalifah, ya, Abu Bakar saat itu menyatakan dirinya akan memerangi
ya memerangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Nah, gitu. Orang yang mau melaksanakan sholat saja, ya, karena itu merupakan pekerjaan yang aktivitas yang mungkin tidak tidak banyak resiko, mungkin kemudian mau dilaksanakan. Sedangkan untuk zakat terkadang sayang begitu, terkadang berat untuk mengeluarkan zakat sehingga tidak melaksanakan atau tidak mengeluarkan zakat. Dan Abu Bakar menyatakan akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap kita terhadap perkara-perkara gaib yang ada di dalam Al-Quran? Nah, bagaimana sikapnya? Nah, jadi perkara-perkara gaib itu adalah perkara-perkara yang tidak bisa kita indra, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita sentuh, yang tidak bisa kita cium, yang tidak bisa kita rasakan. Tidak bisa perkara-perkara gaib itu. Nah, akan tetapi perkara-perkara gaib itu adalah perkara-perkara yang diinformasikan oleh Al-Quran. Nah, karena diinformasikan oleh Al-Quran, maka terhadap perkara-perkara yang gaib itu wajib kita untuk mengimaninya. Kenapa? Karena Al-Quran sudah terbukti kebenarannya, sudah kita buktikan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, perkara-perkara yang gaib yang wajib kita imani yang disampaikan di dalam Al-Quran diantaranya adalah yang pertama adalah asma dan sifat dari Allah. Nah, itu perkara gaib, hal gaib, dan kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa mengindranya, akan tetapi kita wajib untuk mengimaninya. Kenapa? Karena disampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, keberadaan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW beserta kitab suci mereka. Hal yang terdahulu juga begitu. Kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa merasakannya, kita tidak bisa menyentuhnya, kita tidak bisa mengindranya. Nah, akan tetapi karena itu semuanya disampaikan di dalam Al-Quran yang sudah terbukti kebenarannya, maka kita wajib untuk mengimaninya. Kemudian keberadaan malaikat, ya, itu juga perkara gaib. Juga keberadaan jin, ya, keberadaan malaikat itu keberadaan yang gaib, yang kita tidak bisa melihatnya, yang kita tidak bisa merasakannya, karena sifatnya begitu, ya, hal yang gaib kita tidak bisa melihatnya. Nah, kalau seandainya ada yang bisa melihat, nah, ya, nah, berarti sudah tidak sesuai dengan hukum alamnya, ya, sunatullahnya sebagai manusia itu yang tidak bisa melihat kepada hal yang gaib. Nah, kemudian takdir, ya, yaitu catatan atau ilmu Allah yang menyeluruh tentang segala sesuatu. Takdir itu juga sesuatu hal yang gaib begitu. Nah, itu kita juga wajib untuk mengimaninya. Kemudian keberadaan hari kiamat kita tidak tahu, ya. Kita nggak bisa melihatnya, belum tahu. Ya, kemudian adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan, adanya surga, adanya neraka, itu juga perkara gaib yang kita tidak bisa mengindranya. Dan sikap kita wajib untuk mengimaninya karena semuanya itu dijelaskan, disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ini perintah kepada kita, ya, sebagai orang-orang yang beriman untuk mengimani hal-hal yang gaib, ya, yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ya, berimanlah, ya, kepada Allah, ya, berimanlah kepada malaikat meskipun kita tidak bisa melihatnya, berimanlah kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, ya, apalagi kitab yang terdahulu, ya. Kalau kitab Al-Quran kita bisa melihatnya, ya, cetakannya ada gitu, kita tahu faktanya itu
ada dan sudah kita buktikan ya kemarin kebenarannya. Tapi kalau kitab-kitab yang sebelumnya kita tidak pernah tahu, nggak bisa melihatnya ya. Kemudian rasul-rasul dulu ya juga yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu kita juga wajib untuk mengimani ya. Kemudian hari akhir ya, kemudian juga hal-hal yang lain yang merupakan hal-hal yang tidak bisa kita indra, yang merupakan perkara-perkara gaib yang disampaikan di dalam Al-Quran, kita diwajibkan oleh Allah untuk mengimaninya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beriman dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, jadi salah satu dasarnya ya, selain kemarin kita juga sudah membuktikan ya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang ya yang merupakan utusan dari Allah, yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Nah, orang yang membawanya utusan Allah yang membawanya, itu yang kita sebut sebagai Rasul ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah buktikan. Nah, selain dari itu, selain pembuktian secara akal itu, ya ternyata di dalam Al-Quran juga ya ada dalil nakliknya ya, ada dalilnya ya. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40 ya, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu ya, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi ya. Ini yang menyampaikan adalah Al-Quran, bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan orang manusia biasa, itu bukan, tapi dia adalah Rasulullah utusan Allah, dan dia itu adalah penutup dari para nabi ya, sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semua ucapannya adalah wahyu. Semua ucapan dari Nabi Muhammad itu adalah wahyu, mendapat bimbingan dari Allah. Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tidak lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi ucapannya, perbuatannya, itu semuanya adalah bimbingan wahyu ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang disampaikan ya itu bisa kita ambil ya, bisa kita ambil sebagai sumber hukum ya di dalam agama Islam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai hadis itu bisa kita ambil sebagai sumber hukum di dalam agama Islam. Kenapa? Karena ucapan dari Nabi Muhammad juga merupakan adalah wahyu, bimbingan dari Allah, bukan berbicara atas dasar hawa nafsunya sendiri. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wajib taat kepadanya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 64 ya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Artinya kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Nah, kemudian melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan apa pemberian atau syariat yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah, ambil dan laksanakanlah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul, yang disampaikan oleh Rasul di dalam Al-Quran ataupun dalam hadisnya itu, maka kita ambil, kita laksanakan ya, kita terima, kita ambil dan kita laksanakan. Dan apa yang dilarangnya itu harus kita tinggalkan, yaitu yang disampaikan di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Jadi nggak boleh kita kemudian merasa tidak puas, merasa keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang muslim itu wajib ittiba ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
hukumnya mengikuti Rasul, ittiba kepada Rasul itu hukumnya wajib. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Ikutilah aku, ikutilah Muhammad maksudnya. Ya, Nabi Muhammad, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Ali Imran ayat 31. Wajib ittiba kepada Rasul. Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Nah, jadi kandungan ayatnya, jika seorang menyalahi perintah Rasulnya atau tidak berittiba kepada Rasulnya, maka dia telah kufur, maka dia telah ingkar. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat demikian. Nah, kemudian dan Rasulullah SAW diutus untuk seluruh makhluknya, baik golongan jin maupun manusia. Kalau seandainya seluruh nabi dan rasul, bahkan seluruh ulul azmi ya dari para rasul, mereka hidup pada zaman Rasulullah SAW, maka mereka wajib ittiba, mereka wajib mengikuti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, kita wajib, sekali lagi hukumnya wajib bagi kita untuk ittiba, untuk mengikuti syariah, untuk mengikuti perintah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dulu pernah ada sebuah peristiwa yang mana Umar, ya sahabat Rasul Umar bin Khattab itu pernah membawa Taurat, ya, pernah membawa Tauratnya Nabi Musa. Nah, membaca lembaran dari Taurat Nabi Musa. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah engkau merasa ragu wahai Umar? Kata Rasul, ya, kemudian demi yang diri Muhammad berada di tangannya, seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak boleh bagi dia melainkan harus mengikuti aku, gitu. Jadi kalaupun seandainya Nabi Musa itu masih hidup, ya, kita tidak boleh, ya, mengikuti Nabi Musa, gitu. Kalaupun Nabi Musa hidup di zaman Nabi Muhammad, Nabi Musa pun harus mengikuti syariahnya Nabi Muhammad, gitu. Jadi untuk Taurat, ya, untuk ajarannya Nabi Musa itu ya hanya diikuti, hanya diterapkan oleh umatnya Nabi Musa saja pada saat itu. Sedangkan ajarannya Nabi Muhammad ya untuk kita semuanya, untuk umat akhir zaman kita ini, dan kita tidak boleh untuk mengambil hukum-hukum syariah atau hukum-hukum peraturan nabi-nabi sebelumnya. Tapi kita sekali lagi wajib untuk mengimani, ya, wajib untuk percaya dengan adanya nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, jika Musa masih ada lalu kau mengikutinya dengan meninggalkan ajaranku, tentu kau akan tersesat. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau menyalahi perintah Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa harus tunduk dan patuh terhadap syariah Islam? Ya, jadi di dalam Al-Quran, ya, itu Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ya, itu ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Secara apa? Secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam agama Islam itu kita diminta untuk masuk ke dalam Islam, melaksanakan Islam itu secara
Tidak boleh melaksanakan Islam itu hanya sebagian, hanya yang sebagian yang kita suka, hanya sebagian yang kemudian tidak kita suka. Nggak boleh. Jadi wajib untuk melaksanakan seluruh ajaran, seluruh syariat di dalam agama Islam. Nggak boleh pilih-pilih, ya. Milih yang gampang-gampang saja, milih sholat saja misalnya. Sholat dilaksanakan, tapi kemudian mendatangi dukun misalnya, itu juga tidak boleh. Sholat, puasa kemudian dilaksanakan, akan tetapi masih terlibat dengan hutang riba misalnya, seperti itu juga tidak boleh. Yang seharusnya bagaimana? Seharusnya harus kita laksanakan seluruh perintah, seluruh larangan, ya. Kita jauhi seluruh larangan, ya, yang menjadi syariat di dalam agama Islam. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 51, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka hanyalah dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat, sami'na wa ata'na, dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia. Jadi karakter seseorang yang beriman itu ketika mendapatkan perintah, ketika mendapatkan keputusan, ketika mengetahui tentang hukum syariat Islam, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kemudian kita juga sebagai seorang muslim itu tidak boleh keberatan dan menerima seluruh dari syariat di dalam agama Islam. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara mereka yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan. Kemudian mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, jadi sebagai seorang muslim, kita tidak boleh merasa keberatan. Kita harus mau menerima sepenuhnya keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang telah diputuskan di dalam syariat agama Islam. Nah, jadi berkenaan dengan surah ini, ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa sajara bainahum. Ya, kita ulang. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi berkaitan dengan ayat ini dulu ada asbabun nuzulnya, ya, ada sebab turunnya ayat tersebut. Nah, jadi ada sebuah kisah, ya. Nah, terkait kisahnya bagaimana, monggo nanti di searching, dicari tahu sendiri, ya, terkait asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 65. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini? Ya, dalam Al-Qur'an, Quran surah Az-Zariyat ayat 56, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi diciptakannya manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu banyak macamnya, banyak bentuknya, dalam segala macam dan dalam segala bentuk. Bisa beribadah khusus, ya, beribadah mahdoh, beribadah kepada Allah seperti salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, maupun ibadah secara umum, yakni di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita yang senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah, ya. Bagaimana cara kita berdagang, bagaimana cara kita berinteraksi sosial, bagaimana cara kita berpendidikan misalnya.
bagaimana cara kita di dalam mengatur sumber daya alam, misalnya seperti itu harus terikat dengan syariah di dalam agama Islam dan merupakan suatu ibadah. Kita niatkan untuk ibadah dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serta karena kita melaksanakan ibadah tersebut, ya baik ibadah mahdhah maupun makna ibadah secara umum, sehingga ada kesadaran keterikatan ya diri kita dengan seluruh syariat di dalam agama Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan publik. Jadi visi seorang muslim, visi orang-orang muslim atau orang-orang yang beragama Islam yang memiliki tujuan hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja adalah menjadi ahli ibadah yang baik, ya. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut sebagai ibadur rahman, para hamba Allah yang maha pengasih. Sekali lagi, makna ibadah itu bisa makna secara khusus, secara ibadah mahdhah saja, maupun makna ibadah secara luas maupun secara umum. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya mungkin sebagai penutup kita, mengapa sih kita ketika sholat subuh itu 2 rakaat saja? Mengapa sih kita sholat isya itu 4 rakaat saja? Kenapa kok nggak dibuat sama? Begitu, sama-sama 2 rakaat biar sama-sama cepat, atau sama-sama 4 rakaat, toh kita juga nggak keberatan 4 rakaat. Kenapa kita melaksanakan subuh 2 rakaat dan kenapa kita melaksanakan isya 4 rakaat? Kenapa di bulan Ramadan kita itu diwajibkan untuk berpuasa? Mengapa? Mengapa kita haji itu ke Baitullah? Itu kenapa tidak di tempat lain? Mengapa babi itu diharamkan? Ya, tidak boleh kita makan. Mengapa riba itu haram untuk kita ambil? Nah, mengapa kita harus mencari nafkah dengan jalan yang halal? Mengapa laki-laki dan perempuan itu harus menutup auratnya? Dan kenapa kalau seandainya kita, mohon maaf ini kentut, ya, kemudian kita harus wudhu, dan wudhu itu yang dibasuh adalah muka, bukan tempat keluarnya kentut. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kok enggak yang lain tata caranya gitu? Nah, karena semua itu tata cara yang seperti itu semuanya disampaikan di dalam Al-Quran sebagai bentuk atau wujud konsekuensi keimanan kita terhadap Al-Quran yang sudah kita buktikan kebenarannya, sehingga apapun yang kita yang kita terima yang disampaikan di dalam Al-Quran wajib untuk kita mengikutinya dan melaksanakannya. Nah, karena semua itu tadi merupakan konsekuensi keimanan kita terhadap Al-Quran. Apa konsekuensi iman kita terhadap Al-Quran? Kita ulang lagi. 1. Mengimani seluruh isi Al-Quran. 2. Beriman dan taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3. Tunduk dan patuh terhadap syariat aturan agama Islam secara keseluruhan. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini saja ya yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Di sini saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan ya apa yang saya sampaikan, karena semuanya itu merupakan kesalahan pribadi saya, kekurangan ilmu di dalam diri saya. Dan apabila ada benarnya merupakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.